Dusun Kayu Are merupakan salah satu dari 14 dusun yang berada di wilayah Desa Suwoh. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, 95% warganya menggantungkan hidup dengan bertani dan berkebun. Kopi, lada, dan kayu manis menjadi penghasilan utama mereka. Dan inilah kebun milik Ibu Mei. Lahan seluas 1 hektar ini tumbuh pohon kayu manis yang ditanam secara tumpang sari. Sebelum menebang pohon dari kayu manis ini, terlebih dahulu harus memotong ranting-ranting yang ada di atas supaya tidak mengenai tanaman lainnya dan tidak merusak pohon-pohon lainnya. Usia panen pohon kayu manis kurang lebih 7 tahun setelah ditanam. Jika pohon terlalu muda, kulitnya tipis, sulit dikupas, dan lengket di batangnya. Wah, ini ternyata susah juga ya Pak ya? Iya. Harus ada tekniknya. Pak boleh dibantuin nggak Pak? Boleh. Gantian ya Pak ya? Iya, turun aja, turun. Kayu manis atau Cinnamomum ceylanisum adalah jenis pohon penghasil rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, beraroma manis dan pedas. Satu pohon bisa menghasilkan 10 kg kulit kayu manis kering tergantung besar kecilnya batang pohon. Nah, proses selanjutnya adalah mengupas kulit dari pohon kayu manis ini. Untuk memotongnya supaya rapi dan lebih enak dijual, ukurannya 50 cm. Dan sebagai patokannya adalah menggunakan ranting ini yang sudah disesuaikan. Agar mudah digulung saat pengeringan, ukuran kulit yang diambil panjang 50 cm dan lebar 2 hingga 3 cm. Menguliti dari pohon kayu manis ini memang harus hati-hati. Mengapa? Karena kalau terdapat pecahan atau potongannya tidak sempurna, itu akan membuat harga dari kayu manis ini akan lebih murah. Kondisi ekonomi yang sulit membuat para petani sering memanen ketika usia muda. Akibatnya, hasil yang didapat menurun karena hanya memiliki bobot timbangan yang kecil. Salah satunya, Bu Mei. Bu Mei, sudah sejak kapan ibu ini menjadi petani memanen kayu manis? Sejak tahun 85 itu. Nah, lalu seperti apa kendala yang ibu rasakan atau yang ibu alami? Jadi walaupun kita ibaratkan harganya murah ya. Jadi, nah sekarang ibu panen nih masih kecil karena ya sering diambil orang gitu. Ibu juga sedangkan ibu kan butuh. Mudah-mudahan ibaratkan petani kami di sini, terutamanya ya di Kayu Are ini, jadi naik harganya gitu. Jadi supaya kami bisa sejahtera, jadi kayak seperti orang yang di luar gitu, kami ini yang di Poloksok ini. Kulit kayu manis yang sudah terkumpul segera dibawa ke tempat pengeringan untuk dijemur. Lewat sini Bu. Usai sampai di rumah, kulit kayu manis kemudian dikerik. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan lumut yang menempel. Ternyata proses mengerik dari kulit kayu manis ini tidaklah mudah. Bisa dilihat, saya tadi benar-benar meniru persis Bu Amnah cara mengeriknya. Namun nyatanya Ibu Amnah sudah hampir bersih, saya masih ada separuh lebih. Biasa pengerikan dilakukan dengan 2 cara. Kulit kualitas super atau tidak cacat dikerik sampai halus. Sedangkan yang cacat dikerik tidak terlalu bersih, tujuannya agar tidak merusak permukaan kulit. Selain menguliti kulit kayu manis untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaan dengan mengerik kulit kayu manis. Salah satunya Bu Amnah.
Bu Amnah, Ibu Amnah sudah berapa lama jadi buruh seperti ini? Udah dari tahun 93 ini, Mas. Gimana sih, ada keluh kesahnya atau mungkin bagaimana keadaan Ibu sekarang menjadi seorang buruh? Ya gimana ya, kadang kan buruh adanya seminggu sekali apa setengah bulan sekali, itu pun kan nggak banyak, paling dapat 5 kilo, paling banyak dapat 10 kilo. Itu pun setengah bulan sekali, kadang sebulan sekali adanya itu. Antisipasinya Ibu selama ini untuk menutupi kekurangannya Ibu seperti apa? Ya kadang gitu ke warung, ngutang dulu gitu ke warungnya, minjem dulu ke tetangga, kadang minjem beras, kadang ya minjem garam. Kadang anak-anak gitu, mama mau makan, nggak ada apa-apa, ya udah mah nggak ada apa-apa, mau makan sayur aja, kadang mau ngerebus-rebus labu siam gitu. Gimana kalau bapaknya kan nggak kerja, nggak ada yang ngajak gitu ya di sini, nggak ada kerjaan. Diupah 1.000 per kilogram, 20 kilogram yang didapat artinya Rp20.000 yang bisa dibawa pulang. Namun pekerjaan ini tidak setiap hari didapat. Amnah terpaksa terlunta sampai ada yang mempekerjakannya kembali. Sekarang kayu manisnya sudah bersih semua, saatnya untuk dijemur. Ayo Ibu, kita jemur kayu manisnya Bu ya. Oke. Ibu. Untuk menjemurnya, jangan sampai setiap dari kulit kayu manis ini tertumpuk, harus satu-satu dan tertata secara rapi agar keringnya merata dan bagus. Lamanya proses penjemuran kulit kayu manis 3 hari di bawah terik matahari. Namun ketika cuaca mendung bisa mencapai 7 hari. Harga kayu manis di pengepul lokal dipatok 8 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga yang tidak stabil membuat petani kayu manis sering merugi. Padahal kayu manis Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya masih banyak petani kayu manis yang hidup dalam kemiskinan. Tidak hanya bergulat dengan kemiskinan, sejak berdirinya Dusun Kayu Are, warga belum merasakan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri agar bisa mendapatkan energi listrik, salah satunya Pak John. Lampu ini tidak bisa menyala karena katanya aliran listriknya tidak berjalan dengan benar. Nah, salah satunya untuk mengecek dari aliran listrik adalah mengecek ke turbinnya langsung. Pak, kita langsung cek ke turbinnya ya Pak? Ya Pak. Kami harus melewati jalan setapak berupa tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak John. Bisa dibayangkan betapa susahnya, betapa sulitnya karena jika listrik mati di pemukiman, para warga juga harus langsung turun ke bawah, entah itu pagi, malam, ataupun siang. Karena memang ini merupakan salah satu kebutuhan yang mana memang harus tercukupi. Setelah berjalan kurang lebih 1 km, akhirnya kami sampai di lokasi turbin dibangun. Tidak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian suku cadang seringkali memberatkan John. Minimal Rp200.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Padahal sebagai petani, John hanya bisa mengandalkan penghasilan ketika musim panen saja. John dan warga lain harus kembali berjuang sendiri membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Ini pun
hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Pak John, untuk membuat alat ini pertama kali itu dibuat kapan? Itu mulai kami bikin 2015 sampai sekarang. Biayanya berapa Pak untuk membuat turbin ini? Biayanya itu total keseluruhannya sampai hidup di tempat rumah keluarga kami habis dana 12 juta. Yang harapan kami ya pemerintah memikirkan kami segera melakukan PLN masuk ke sini, karena selama ini kami sudah 25 tahun hidup di sini tidak merasakan data PLN masuk ke sini. Jadi tolonglah kami segera mungkin dinaikkan PLN ke daerah kami sini. Berkaitan dengan jalan itu, ya kami nyampe hari ini masih berupaya sama masyarakat di sana, gotong royong bersama agar bisa buat aktivitas kami sehari-hari terkait dengan status tanah. Ya nyampe hari ini status tanah masih taman nasional, tapi kami usahakan ke depan nanti agar kami bisa mengusulkan tentang perubahan status tanah tersebut. Dan kami juga berharap sama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar daerah tersebut bisa berubah status tanahnya suatu hari nanti. Terkait dengan jalan, sebenarnya kami ini sangat bingung dengan aturan pemerintah yang ada saat ini. Sementara kalau kami ingin membantu dengan menggunakan anggaran yang ada dari dana desa, kami tidak diperbolehkan dengan aturan-aturan tersebut. Tetapi kami ya bisa berupaya dengan cara swadaya dari masyarakat lingkungan agar jalan tersebut bisa kita perbaiki. Hidup di bentang alam yang subur nyatanya tidak membuat makmur. Warga Dusun Kayuare hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk menurunkan status kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sehingga warga mempunyai status tanah yang mereka tempati sudah turun-temurun.